Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masya Allah Tuhan wa ma lam yakun la haula wa la quwwata illa billah. Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Tuhan Allah dalam kesempatan kali ini kita berjumpa acara taklim kita mulai marilah kita bersama. Kita lupakan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا كنتم بين الناس أن إن الله ما يعظكم به إن الله كان سميعا يا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فخيروا وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يذكرون أنهم آمنوا بما أنزل ألم تر إلى الذين يذكرون أنهم آمنوا بما أنزل ألم تر إلى الذين يذكرون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت
ويريد الشيطان أن يمسهم ضلالا Kemudian kamu mendapatkan kemudian kamu sudah wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Jika kamu tidak mendapatkan tentang sesuatu, maka kembalikanlah Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan Rasul, dan demikian itu, engkau memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang dan kepada apa yang padahal kata itu dan setan yang maha Allah. Assalamualaikum. Selanjutnya kita dengarkan oleh karena Allah Taala selalu berfirman Muhammad dan kita semuanya, mereka menunggu kita semuanya dan hadiahnya. Jika kita betul-betul berdiri, menjalani kehidupan kita, terutama sisa-sisa Allah. Pada dasarnya kita menunggu dan ini yang tidak akan sempat, maksudnya itu adalah lupa. Umur kita yang sudah mencapai 50 tahun, bukan kita hidup tidak terus berkurang karena ini terus berkurang. Akhirnya kita
dan masuk ke tempat saudara kita dan anak hiburan. Nah, ini kita berharap kita ya akhirnya kita itu menjadi orang-orang yang berpengalaman. Salawat dan salam tidak lupa dikasihkan kepada Ibu Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia rata seluruhnya dan Allah yang akan kita memilih khususnya kita mau memilih yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Kalaulah tidak jaya yang petunjuk dari Allah SWT tak perlu mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti jejak-jejak beliau, terutama dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Jika kita dapat orang yang beruntung di dalam kehidupan kita dari alam dunia ini sampai akhir nanti kita berharap kita mengamalkan apa yang Tuhan ini. Yang pertama termasuk musik ada termasuk oh ya Tuhan. Sementara itu bentar saja. Oh ya Tuhan. Jadi kalau kita mau seperti ini, oh ya Tuhan. Kita langsung saja kita lewat kami juga. Orang ini sekalian, kondisi kita sekarang ini, kita di lingkungan kemanusiaan. Di mana-mana itu ada kemanusiaan, baik yang berusaha besar ataupun berusaha kecil. Mana-mana sekarang itu mudah kita melihat kemanusiaan. Kita sekarang juga mendapatkan kemanusiaan. Pertama kemaksiatan itu adalah taat kita kepada Allah SWT, meninggalkan perintah-perintahnya. Banyak kita belajar orang-orang dan juga berada di sana. Dengan terbukanya informasi, dengan canggihnya teknologi, harusnya dengan canggihnya teknologi harus bawa pada tapi yang paling banyak adalah kebalikannya, yaitu banyaknya maksiatan yang ada di sini kita. Sama yang sangat berat sekali tentang kemaksiatan kita untuk mentaati Allah SWT. Ini yang paling berat sekali. Sehingga kadang-kadang kita lupa. Kita tidak tahu bahwasanya apa yang kita lakukan pada bahasa Tuhan. Orang-orang banyak itu. Kita lakukan ini. Ada 13 penawaran itu kemaksiatan. Hampir semua manusia melakukan kemaksiatan. Para iman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang pertama,
pengaruh pengawasan kemaksiatan itu. Kita harus menganggap diri kita begitu besar dosa-dosa kita. Kalau orang tidak menganggap dia banyak berbuat dosa, maka kesombongannya akan terjadi. Dan dia terus membuat dosa yang sedikit-sedikit. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita ini sudah bergelimpangan dengan dosa, maka tidak sadar kita akan terus membuat dosa. Tetapi kalau kita menganggap diri kita ini kita banyak dosa, banyak masyarakat kita melaksanakan meninggalkan perintah Allah, belajar daripada Allah. Kalau kita sadar ini, kita penawar kepada masyarakat yang ada di sini dapat berbuat saja. Kemudian sebelumnya saya minta maaf kalau ada saya sana yang tidak dapat. Saya ini adalah materi hukum. Dan materi ini adalah hukum Islam dan Islam. Ada sehingga Rasulullah SAW menyampaikan ini. Apa hadisnya? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, orang yang beriman itu melihat dosa-dosa itu seolah-olah duduk di bawah gunung besar. Pada sini kita gunung pasti lah. Dia takut gunung tersebut menimpanya. Itu orang-orang yang menyadari dia orang beriman ya, beriman menyadari seperti itu. Dosa itu besar, duduk yang itu, duduk di depan gunung itu, masya Allah, malah gunung di depan. Ini kata Rasulullah. Sementara orang yang kafir, orang yang suka berbuat dosa, dosanya seperti lalat yang lewat itu. Lewat lewat hidung itu kita mereka. Artinya apa para hewan sekalian? Artinya dia tidak menganggap apa yang dilakukan itu adalah dosa. Dia tak anggap itu. Hai orang yang beriman itu walaupun mungkin kita tidak menganggap itu adalah dosa besar. Dia takut kepada Allah SWT. Diumpamakan dari gunung yang besar itu menyimpang. Akhirnya bedanya orang-orang yang sadar akan kemaksiatan yang terhadap kemaksiatan yang dilakukannya dengan orang-orang yang tak sadar dengan kemaksiatan dan kalimat. Padahal orang yang tak sadar itu. Nah, antara hewan sekalian, masa dosa lebih baik antara dosa dengan kebaikan. Memang yang apa namanya, yang bisa terus menerus itu, yang paling lama itu dosa dibandingkan kebaikan. Kalau kebaikan itu tahu terus menerus itu. Tapi kalau dosa, apa aja kita lakukan. Inilah yang menjadikan apa namanya ujian itu kan sebagai Allah yang nanti yang berharap Allah melarang kita dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Yang pertama para ibu. Yang kedua, janganlah menemukan dosa. Kalau hidup suci, ada kawan saya, pakai uang. Ini maaf. Jadi dia ini sebenarnya orang termasuk orang yang paham. Pak tadi contohnya kan aslinya kalangan ini contohnya beranggap ini maaf tapi saya tidak ingin hewan. Dia tuh rokok. Maaf saya tidak ingin hewan dia. Nah dia ini merokok, tapi fatwa dari apa kelompoknya ataupun dari ustadznya bahwa merokok itu haram. Tapi saya tanya,
sangat kokoh. Kan sudah ada patuannya. Apa dibilang? Kan di para hewan yang kokoh. Kokoh itu kata dia, kehamannya tak sampai tingkat macam makan babi. Bisa seperti itu. Dia namakan haram itu tetap haram. Suaminya gitu kan. Tak ada tingkatan-tingkatannya. Kenapa haram tetap dosa kan? Nah, inilah kenapa? Karena ini tadi nih meremehkan dosa. Padahal sudah ada fatwa dari ustadznya, dari kiainya, bahwasanya merokok itu haram, tapi dia tetap melakukan itu. Nah, jadi seperti itu para ikhwan. Meremehkan itu. Banyak dosa-dosa yang kita dosa-dosa kecil yang kita remehkan. Nah, kalau kita remehkan terus meremehkan dan dosa kita makin besar. Kemaksiatan kita makin besar. Nah, ini para ikhwan sekalian, sehingga Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita tentang meremehkan dosa-dosa ini ataupun kemaksiatan. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu meremehkan dosa seperti kaum yang singgah di perut lembah, batunya antara gunung dengan gunung. Lalu seorang datang membawa ranting, dan seorang lainnya lagi datang membawa ranting, sehingga mereka dapat menanak roti mereka. Kapan saja orang itu melakukan sesuatu dosa, menganggap remeh sesuatu dosa, maka itulah yang akan membinasakan. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah untuk kita semuanya sebagai pengikutnya. Jadi larangan untuk meremehkan dosa-dosa. Kalau kita biasa melakukan dosa, maka terbiasa. Dan orang yang melakukan kemaksiatan dan dosa itu akan menyesali. Hari ini dia melakukan kemaksiatan, besok masih mau. Besok dia melakukan dosa masih mau. Itu dosa. Tapi kalau kebaikan, amal kebaikan susah. Hari ini dia berimpak, besok belum tentu berimpak. Ada tahu kan berimpak itu sudah pahala kan? Tapi besok belum tentu berimpak. Itulah para ikhwan sekalian, mengapa itu manusia itu sukanya seperti itu. Nah, ini para ikhwan. Selanjutnya, ini maaf ya, jangan mujaharah. Mujaharah itu adalah menceritakan dosa. Bangga, banyak memintakan dosa-dosa yang dikerjakan, bangga dengan itu. Nah, ya. Jangan bangga menceritakan dosa kita. Contohnya apa para hewan? Sebangga menceritakan dosa kita. Saya ada tetangga, dia anak muda. Ternyata dia itu suka ikut namanya sekarang lagi marak itu. Apa namanya? Dulet ya namanya. Dulet. Judi online. Ternyata si pemuda ini tiap malam kerja itu. Dan dia bangga menceritakan ternyata dia pernah menang. Sampai 5 juta menang. Diceritakan itu. Aku menang kali malam itu. Kita 5 juta. Tidak ada tempat beli motor. Nah, dari hasil judi online-nya itu. Bangga dengan ceritakan hasil judi online-nya. Nah, inilah dia. Nah, juga Rasulullah juga bersabda, semua umat dimaafkan. Kemudian kecuali mujahirun, yaitu orang yang berterus terang dalam maksiat, menceritakan. Termasuk mujaharah ialah seorang yang melakukan suatu amal keburukan pada malam hari, nah itu tadi ya, pada malam hari, kemudian pada pagi harinya dia membeberkannya. Jadi oleh di malam hari dia menang, pada hari pagi dia dengan kawan-kawannya. Pada itu judi. Kemudian apa lagi? Padahal Allah telah menutupinya.
Dia berkata, wahai Tuhan, tadi malam aku telah melakukan demikian dan demikian. Ya, kemaksiatan. Pada malam harinya, pada malam hari Tuhannya telah menutupi kesalahannya. Tetapi pada pagi harinya ia membuka lagi tabir yang menutupinya. Kalau kita sering melakukan kemaksiatan, pagi kita melakukannya, malam kita tinggalkan. Ataupun malam kita lakukan, pagi kita tinggalkan. Kan di mana kemaksiatan itu memang tak ada di sekeliling berada di sekeliling kita para sekalian. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, taubat nasuha yang kudus. Bahwasanya Allah menyukai tetesan air mata orang yang memohon ampunan atas dosa-dosa. Daripada orang kesombongan, orang yang menganggap dirinya yang paling tinggi. Bahwasanya Allah sudah memberikan orang yang melakukan kemaksiatan, kemudian dia mohon ampun ataupun tobat. Akan ada tuh dialog pada ahli kan sahabat itu. Bagaimana kata sahabat itu bertanya kepada ahli itu, kalau maksiatnya kan kali kita maksiat kita mau tobat. Bagaimana seandainya bertobat melaksanakan sholat maksiat lagi? Apa kata dia? Tobat lagi tadi. Kalau melakukan lagi tobat lagi. Sampai kita tingkat bosan terhadap kemaksiatan. Ini apa Rewan? Tapi kalau kita yang normal berpikir tentang mungkinlah kita hari ini kita buat dosa, pagi kita dosa, malam kita bertobat, besok berdosa lagi, malam bertobat lagi. Main-main. Itu bukan tobat nasuha. Kalau kasus Ali itu hanya memberikan perumpamaan bahwasanya intinya bahwasanya orang yang melakukan dosa itu tak kala dia taubat dan dosa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para iwan sekalian ya. Jadi taubat nasuha yang kudus. Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya, tak kalah bertaubat daripada seorang di antara kamu yang berada di atas kendaraannya di padang pasir yang tandus. Kemudian kendaraan itu hilang darinya, padahal di atas kendaraan itu terdapat makanan dan minumnya. Dia sedih kehilangan hati. Lalu dia menuju pohon dan tidur di bawah naungannya, dalam keadaan bersedih terhadap kendaraan. Saat dia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba kendaraannya muncul di dekatnya, lalu mengambil tali dan kendalinya. Kemudian berkata, karena sangat bergembira, ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia salah karena sangat bergembira. Jadi kebalik dia. Oh hambaku, apa tadi itu kata dia? Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah. Saking bergembira itu salah. Jadi hati-hati juga Pak Iwan. Kalau kita udah berlebihan kegembiraan kita salah ucapan itu ya. Kita salah itu. Itu gambaran-gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya. Kita kalau ini nih di cenderung hadis ini adalah mengingatkan kita kalau kita mendapatkan suatu kegembiraan jangan terlalu gembira. Sehingga kita salah kita mengucapkan balik itu mengucapkan taubat. Itu juga taubat kita jangan sampai salah kita harus bertobat kepada Allah. Kita salah kita bertobat bukan bertobat kepada Allah SWT. Nah, mungkin ini hadisnya yang ada. Jika dosa berulang, maka ulangi untuk bertobat. Itu tadi. Jadi dosa besar ya kata hukum. Hadis yang tadi kalian yang tadi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu berkata,
sebaliknya kalian adalah setiap orang yang diuji dengan dosa lagi bertobat. Ini kan sahabatnya tanya lagi nih. Jika ia mengulangi lagi, ia menjawab, ia beristighfar kepada Allah dan bertobat. Ditanya lagi kawannya sahabatnya Ali tadi ini. Jika dia kembali bertobat berbuat dosa, ia menjawab, ia beristighfar kepada Allah dan bertobat. Ditanyakan lagi, sampai kapan Ali? Dia menjawab, sampai kita berputus asa dan ditempatkan kita kepada kemampuan. Jadi para iman intinya ini tadi, ya intinya ini, jangan kita ingin bosan-bosan untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Inti hadisnya. Ya, kalau kita ada kesalahan, melakukan dosa, segera kita bertobat. Kemudian jauhi faktor-faktor penyebab kemaksiatan. Sekarang ini dengan HP ini luar biasa para ilmuwan. Luar biasa yang banyak menggiring kita kepada yang hal yang negatif. Walaupun HP itu adalah suatu alat ya yang netral sebenarnya. Bisa membawa kita masuk surga, bisa membawa kita masuk neraka. Bisa kita meningkatkan keimanan kita, bisa menurunkan keimanan kita. Tergantung yang makainya, yang bawa benda ini. Nah, tapi kasus yang banyak itu yang muncul di permukaan itu adalah yang banyak yang negatif. Dari anak-anak, remaja, orang dewasa, sampai orang tua. Yang sekarang itu zamannya online semua ya, Bu. Apa dan para ibu. Sekarang itu semuanya zaman online, semuanya ada di sini. Sebelum ada HP tak ada online. Oh, taklim online kan? Taklim online. Oh, mau ojek online. Mau judi online. Apalagi online semua. Pinjam duit tuh ya? Apa namanya itu? Pinjam duit. Nah, dengan online semuanya. Apalagi? Cari jodoh dengan online. Saya ada masih keluarga, anggota keluarga, dia mau mencari jodoh itu lewat online. Dia tinggal di sini di mana di Kuburaya. Wah, kali cari-cari jodoh itu jodoh online tadi itu dapatlah dia. Orang mana? Orang Jakarta. Orang Jakarta dapat. Akhirnya dia minta lamakan dengan maknya. Nah, minta lamakan bapaknya. Kalau enggak dapat dah ini. Dapat dah pas lah dia ni. Cocok lah dia ni. Kan kriteria yang dikasihkannya, dia mau begini, model-modelnya, karakter ini. Dapat dah, ada lah di program musibahnya yang online tadi itu. Sangat kreatif. Akhirnya apa? Pergilah dia. Tanpa ada lagi kekhawatiran benar atau tidak, belilah tiket. Beli 5 tiket. Udah ke Jakarta, maknya pergi Pak bertiga kan, atau saudara paman 1, 5 orang pergi. Pergilah dari Jakarta sana, naik pesawat. Pergi cari, rupanya tak ada alamat yang dikasih tadi. Bawa benar-benar. Cara itu pernah ada di alamat itu tak ada. Aku kita baliklah apa dia pikir jari. Gue ada 20 juta, jodoh tak dapat, gara-gara online. Ada lagi ceritanya, para iwan. Nah, kenegatifan ini terjadi di waktu saya kita cinta. Itu terjadi. Jadi dia itu melewati ini juga. Nah, tapi permasalahan bukan jodoh. Kalau jodoh tadi itu benar tak dia dari jodoh orang lain. Kalau ini perselingkuhan, suaminya pejabat,
suaminya pejabat, kemudian suaminya tugas ke Pontianak, kemudian ke Jakarta. Ternyata dia ada perselingkuhan di istrinya, berselingkuh. Kemudian juga sama di Jakarta. Berjanjilah dia dengan hati ini untuk ketemu di satu hotel. Tetapkan suaminya begitu suami berangkat tugas, dia pun berangkat lah. Tentang tuh, pesawat gak berangkat ke sana. Sudah janji dan jangan ketemunya di hotel ini. Sama gak kasih itu. Tapi untung yang laki-laki tidak masuk, tidak datang ke hotel. Tak datang ke hotel. Itu untung dia. Perempuan tadi ini tak datang ke hotel, yang laki-laki ini tak datang ke hotel. Sama lah dia. Tapi apa? Nungguin aja. Sampai Jakarta, mau ketemu tadi itu selingkuhannya, ke Jakarta, duitnya udah habis. Menanya di hotel. Gimana mau bayar? Ada tadi perjanjiannya itu yang mau bayar hotel itu adalah yang laki-laki. Laki-laki tak datang, udah booking hotel, atau bayar tak ada duit. Nah, itu gagal. Bukan sama. Untunglah para hewan, suami yang tadi kasih dia baik hati masih. Kadang juga di Jakarta dijemput lagi nih bapak di Sintang. Jadi kenal laki-laki yang bagus lagi, masih bagus lagi. Nah itu para hewan. Apa namanya? Faktor-faktor penyebab kemaksiatan itu memang harus kita jauhi. Jangan sampai ada sedikit saja yang menggiring kita untuk melakukan kemaksiatan, itu harus kita hindari. Tadi yang paling banyak sekarang masuk HP ini sekarang ini meningkatnya apa? Para ibu kalian. Gara-gara HP ini meningkat yang namanya perceraian antara suami dan istri. Yang paling banyak kasusnya itu adalah gugat cerai. Perempuan istri minta diceraikan dengan laki-laki. Itu yang banyak kasusnya. Daripada kan ada istilahnya dua tuh dalam perceraian itu ada namanya cerai. Mencerai itu laki-laki menceraikan tiga, itu namanya cerai. Nah, kalau gugat cerai, perempuan istrinya minta cerai sama istilah kita apa namanya karyawan. Perempuan minta cerai. Sama dengan kasusnya dari diri kita atau diri habitat istrinya kemudian dinikahi oleh orang lain kita cerai. Itu kasus yang paling banyak. Gara-gara ini para hewan ya, fasilitas-fasilitas yang mengarahkan kita nih untuk melakukan usaha itu hendaknya kita gunakan. Maka ada fatwa apel itu haram. HP itu haram. Tapi orang menggunakan itu yang haram. HP itu alat itu mau digunakan apanya bisa. Jadi bukannya HP-nya disalahkan, tapi yang digunakan yang salah. Sama juga dengan anak-anak itu lagi ngetren online game online itu online semua sangat banyak. Orang yang bertobat harus menjauhi situasi dan kondisi yang biasa ia temui pada saat melakukan kemaksiatan, serta menjauhkan dirinya secara keseluruhan dan sibuk dengan fasilitas yang menjuruskan kepada kemaksiatan hendaknya kita hindari. Senantiasa beristighfar, ini harus banyak melindungi kita daripada kemaksiatan itu memang harus banyak beristighfar. Allah mohon perlindungan. Kapan itu kita banyak-banyak beristighfar? Pertama ketika melakukan dosa, banyak kita beristighfar. Setelah melakukan ketaatan juga kita harus beristighfar. Kenapa? Banyak kita orangnya. Walaupun kita sudah melakukan ketaatan. Kemudian dalam zikir, mungkin harian kita pagi sore
siang dan sebagainya. Kemudian senantiasa beristighfar pada saat Rasulullah SAW ya, beristighfar kepada Allah SWT dalam sehari lebih dari 70 dalam hadis yang ada. Nabi Muhammad SAW saja beristighfar sekali, bukan 70 ataupun 100 kali pada hadis yang lain. Kita harus di lingkungan itu apa namanya? Udah banyak kemaksiatan, tapi kita berusaha untuk banyak beristighfar. Nah, inilah yang jadi permasalahan kita dalam diri kita masing-masing para ikhwan. Nah, boleh kita tambah istighfar. Padahal kalau kita sholat 5 waktu ya, 5 waktu, 100 berarti 20 kali ya. Istighfar kan dalam setiap sholat 5 waktu itu, kalau 5 kan 100. Ini pun kadang-kadang jarang kita lakukan. Padahal kita tahu bahwasanya Rasulullah memimpin kita istighfar dalam satu hari itu minimal 100 kali. Inilah penyebab kita para ikhwan, apalah kita susah untuk melakukan. Kemudian apa? Apakah Anda berjanji kepada Allah untuk meninggalkan kemaksiatan? Ada perjanjian kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Pertama tadi itu ya. Seharusnya para ikhwan, tak kala kita sering melakukan kemaksiatan ataupun dosa, maka seharusnya kita mengulang menanamkan itu bahwasanya kita tidak lagi melaksanakan kemaksiatan. Itu tadi dasarnya. Yang namakan maksiat itu kali kita lakukan mau dua kali, dua kali mau 3 kali dan seterusnya. Itu memang apa namanya lebih enak kita lakukan kemaksiatan daripada kebaikan. Kesembilan, melakukan bagian setelah keburukan. Nah, hendaknya kita sadari tak kalau kita melakukan suatu kemaksiatan, betul-betul kita iringi dengan kebaikan. Contohnya ini, dia ini adalah tato penuh tato, tapi karena dia fase ada kesadaran, nah dia rajin ngaji, belajar ngaji. Kenapa? Karena dia berusaha untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Memang pada dasarnya manusia tidak ada yang bersih daripada kemaksiatan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan iringi keburukan itu dengan kebajikan. Maka kebajikan akan menghapus keburukan itu. Tetap lakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Kalau kita lakukan kejahatan, tapi janganlah ulang. Para ibadah, jangan kita ulang. Walaupun hadisnya ada yang tadi banyak juga hadisnya. Kalau kita melakukan satu kesalahan, dosa, maksiat, kita beristighfar, mohon ampun, besok lakukan lagi. Kalau ini begitu Rasulullah menyampaikan kepada kita. Intinya adalah bahwasanya tobat kita, istighfar kita, mohon ampunan kita, insya Allah diterima oleh Allah SWT. Ini ada namanya istilah taubatul nasuha, taubat yang tidak diulangi, kesalahan yang tidak diulangi lagi. Sampai itu. Kemudian merealisasikan tauhid. Kenapa para ikhwan sekalian? Tauhid ini salah satu benteng kita untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa? Ketauhidan ini adalah suatu bentengan kita kalau seseorang untuk melakukan kemaksiatan. Kalau dia tidak ada bertauhid, maka dia akan terlepas terus untuk melakukan kemaksiatan. Tapi kalau dia bertauhid, satu-satunya diyakini dalam hal keyakinan keimanan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan ada cerita di awal Islam itu kan ada sahabat yang mau masuk Islam, tapi dia tidak bisa meninggalkan apa? Zina. Rasulullah meninggalkan zina, mau Islam, tapi saya yang biasa saya bukan saya bukan.
Kalau zina, oh datang ke kepada semua, terima keislamannya, sadar itu contoh yang baik ya, sadar dia. Nah, tak kala dia mau melakukan kemaksiatan, jadi takut. Kenapa? Dia pegang tauhid itu tidak boleh bohong. Syaratnya tadi itu Rasulullah satu tidak syaratnya, kau tak boleh bohong. Nah, boleh bohong itu tidak syaratnya. Kau mau melakukan aku ya silakan setelah kau sadar. Tetapi satu tidak, kau tak boleh bohong. Dapat jalannya karena dia takut bohong kalau dia melakukan zina, kemudian dia berbohong, ditanya Rasulullah bohong, maka melanggar daripada janjinya syarat yang kita kemudian artinya para ikhwan sekalian, kalau kita memang tak ada tidak mantap ketahuan kita ini, maka kemaksiatan dosa-dosa itu tidak kita lakukan dulu. Kenapa tidak kita lakukan? Kenapa tidak ada kesadaran kita bahwasanya Allah itu selalu mengawasi perbuatan kita. Kalau kita lepas dari ketahuan ini, maka kita akan buat terus dalam kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang melakukan kebajikan, maka ia mendapatkan pahala 10 kebajikan. Ini lipat gandanya. Melakukan 1 kebaikan, maka dapat 10 kebajikan. Maka ia mendapatkan pahala 10 kebajikan. Dan aku tambah, dan barang siapa yang melakukan keburukan, maka balasannya 1 keburukan yang sama. Atau diampuni dosanya. Barang siapa yang mendekatkan kepadaku sejengkal, maka aku mendekatkan kepadanya sehasta. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekatkan kepadanya sedekah. Barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Barang siapa yang menemuiku dengan dosa sepenuh bumi, tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku menemuinya dengan maghfirah yang sama. Begitulah para ulama sekalian mintanya Allah SWT kepada hamba-Nya. Kalau ini kita lihat adalah syakul yakni melakukan kebaikan seperti ini. Ini apa para ulama sekalian? Begitu kita melakukan suatu kebaikan, maka Allah begitu berlipat ganda. Tak kala kita dekat, ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan Allah akan dekat kepada. Nah, permasalahan saja para ikhwan ya, kita yang sedang menjauhkan diri kita dari Allah. Allah terlalu dekat. Apabila ditanya, bagaimana cara pribadi, banyak menjauhkan diri dari Allah. Nah ini para ikhwan sekalian. Kemudian selanjutnya, jangan berpisah dengan orang-orang yang baik. Nah, ikhwan sekalian, kalau kita jauh dengan dengan orang yang baik, orang-orang yang alim, maka bersabarlah, selalulah kita bersabar kepada orang-orang yang hadis. Seorang yang duduk, nah ini kan, berteman dengan orang soleh, dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Umpamanya itu orang yang berkawan dengan orang yang baik, maka dia itu berkawan dengan mendekatkan dirinya kepada minyak wangi. Kalau orang yang selalu melakukan kejahatan, diumpamakan oleh Rasulullah adalah pandai besi. Bukan maksudnya orang yang pandai besi ini, bukan itunya yang dimaksudkan sini. Kata dia baunya. Kalau minyak wangi, baunya wangi kan pada ya? Wangi. Kalau pandai besi, bau keringatnya, bau badan itu busuk dia ya baunya. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak mis itu tadi itu olehnya,
engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Kalau kita berkawan, dia punya tukang penjual minyak mis atau minyak wangi, paling tidak kita, kalaupun kita tak dikasihnya, mungkin kita dijodohkan ya. Kalau kita tidak jodoh, paling tidaknya baunya. Berbeda dengan orang tukang besi. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badannya, mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar karena pandai besi. Minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Jadi, baunya yang dimaksudnya bukan pandai besinya, tapi ingatnya. Kalau kita berkawan dengan orang yang baunya yang tak sedap, maka kita juga akan mencium yang tidak sedap. Itu perumpamaan dari Rasulullah SAW supaya kita ini banyak berteman dengan orang baik. Makanya para ikhwan sekalian, banyak para ulama ya, yang besar, yang tadinya dia pernah bisa patuh. Kita cerita para kiai yang sukses itu, mana sebenarnya? Dia hanya membawakan, biasanya membawa dengan melayani kiai, orang santri melayani kiai. Itu membawa tas ya, mana dia kiai ini bawa tas. Tapi apa yang terjadi setelah kiai meninggal, maka hanya membawa tas, karena dia berdekatan dengan kiai ini, maka dia juga bisa. Antaranya apa nih? Bukan dia belajar langsung, tekun, belajar bukan. Tetapi dia bersahabat, berdekatkan kepada Pak Kiai ini, maka dia bisa jadi kiai. Tapi juga kawan-kawan kami waktu di Sambesnya, ada yang mengabdi terus dengan kiainya. Bahkan ada yang tidak belajar. Saya belajar, saya punya kawan dua itu. Santai, dia tidak mengaji. Dia pernah ngaji duduk, ngaji seperti tadi yang lain. Kerjanya apa? Di mana kiainya dia meninggalkan. Setelah ada keluar dari pesantren, ternyata dia jadi kiai. Itulah keberkahan orang baik. Keberkahan orang soleh. Walaupun kita tidak langsung belajar, tetapi sebenarnya apa yang kita selalu bersama dengan orang soleh itu otomatis itu akan kita mendapatkan ilmu. Itulah keberkahan ilmu orang yang ikhlas untuk mengabdi kepada orang yang soleh ataupun orang yang. Yang selanjutnya adalah jangan tinggalkan dakwah. Ternyata kita memang harus banyak bekerja. Kita alhamdulillah para ikhwan, salah satu tujuan kita mendirikan tarbiyah ini adalah dalam rangka kita bagaimana kita mendakwah. Paling tidaknya para ikhwan sekalian, kalau tidaknya santrinya juga akan bisa kita dakwahkan kepada orang tua kalian. Ini dengan kehadiran dia sering datang ke pondok dengan tidak langsung kita juga mendakwahkan kepada mereka. Nah ini jangan tinggalkan dakwah, karena dakwah itulah yang bisa berubah daripada diantaranya yang bisa berubah sikap kejelekan masyarakat. Tanpa dakwah kita juga sama para ikhwan kita kan menguasai ini. Semuanya tidak dakwah jemaah muslimin. Kalau tidak ada yang mendakwakan kepada jemaah muslimin, ada kita berkumpul di sini, ada kita bikin kompleks ini. Dulu coba pastinya sama-sama dakwahkan jemaah muslimin dia dulu. Tak kau jadi kan. Pertama sama mendapatkan. Tak kau jadi. Yang pertama sama muslim. Kemudian seperti turun masuk. Saat ini apa? Aku tidak sama ya. Aku mendoakan, mendakwakan jemaah muslimin di Kalimantan Barat ini. Apalah kita bisa menetap tumpang di dakwah kebaikan. Kan kita berarti dalam dakwah. Apalagi sekarang kita punya HP itu tadi, kalau ini boleh para ikhwan. Kenapa positif? Kita bisa mendapatkan sampaikan ini ada ikhwan yang selalu mengenai masalah dan jamaah.
yang mungkin para saudara-saudara kita yang lain belum pernah mendapatkan hadis-hadis. Tapi lewat hadis ini satu hari masalah jamaah. Itu betul daripada kita pendapatan teman-teman sini di kalangan masyarakat. Demikian juga untuk kebaikan. Nah, kalau ada suatu kebaikan itu hendaknya juga kita kembangkan. Ini namanya dakwah. Dan dakwah itu harus ceramah. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Umar dituturkan bahwasanya Rasulullah bersabda, sampaikanlah itu ya, baliau ani walau ya. Kemudian siapa saja yang melihat kemungkaran, saya mengubahnya dengan tangannya. Jika dengan tangannya tidak mampu, maka saya dengan lisan. Kalau lisan pun tak mampu, maka ubahlah dengan hati. Itu para ikhwan sekalian, akhirlah daripada kita melakukan suatu dakwah kebaikan. Memang kali ini insya Allah kita sudah banyak model-model cara-cara metode dalam kita mendapatkan. Dari Said bin Jubair berkata, sekiranya seorang tidak boleh menyuruh kebaikan, maka mencegah dari kemungkaran sehingga tidak ada dalam dirinya sesuatu atau kesalahan. Maka tidak ada seorang pun yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah diri kemungkaran dan mencegah diri dari kemungkaran. Nah, sekalian, kalau kita kan ada nih nahi amar ma'ruf nahi munkar, kan ada dua hal ini. Kalau amar ma'ruf sebenarnya itu sudah banyak sekali dilakukan, tapi nahi munkar itu yang berat. Kenapa para ikhwan? Amar ma'ruf banyak orang lakukan, nahi munkar sedikit orang melakukannya. Kenapa para ikhwan? Para ikhwan kenapa? Amar ma'ruf itu banyak yang melakukan, tapi nahi munkar sedikit melakukan. Sebelum itu kadang-kadang mampu melaksanakan itu untuk nahi munkarnya. Sekarang para ikhwan sekalian, kalau di foto-foto besar para ikhwan pakai akan merajalela. Mudah-mudahan sekarang itu para ikhwan ya, itu tak ada akhirnya adalah umat mati ketuhan. Lalu kenapa kalian berpijak di atas motor di maksiat, di pinggir jalan tongkat motor itu ya maksiat ada di situ. Nah kita ikhwan mampu tak kita nahi munkar di situ? Bekat kadang-kadang kita untuk janganlah pada bekat kita untuk melakukan itu. Kenapa? Karena memang kemungkaran itu lebih banyak dari kebaikan. Makanya orang amar ma'ruf itu sedikit. Orang udah kebaikan sedikit, tapi yang paling banyak adalah kemungkaran yang paling banyak. Sehingga kita berat untuk melaksanakan. Kalau lihat ya, sejalannya ke pasar, banyak kebaikan atau kemungkaran? Kemungkaran banyak. Tapi kita berat untuk menegakkan nahi munkar itu, melarang kemungkaran itu berat. Inilah para ikhwan sekalian, tantangan-tantangan kita dalam kita berjalan. Jangan cela orang lain karena perbuatan dosa. Ya, masalah hatinya dari kejelekan dan kebaikan itu adalah Allah yang mengolah menjadikan hatinya. Yang tidak baik menjadi baik. Makanya jangan terlalu mencela orang berbuat dosa. Hari ini berdosa belum tentu besok ditulis. Kalau yang punya kesadaran, makanya kita dilarang untuk menjustis, menghukumi orang kafir. Kenapa? Bukan hak kita untuk mengatakan kau kafir. Tidak ada hak itu. Ini biasanya salah itu. Karena itu adalah hak prerogatif Allah mengatakan kau kafir itu adalah Allah. Maka pada sebenarnya para ikhwan, tak kala kita mengatakan kau kafir, baru kita mengambil hak Allah. Kita lah Tuhan. Itu.
Nah, Rasulullah sendiri mengatakan yang berhak mengatakan seseorang kafir itu adalah Allah SWT. Maka tak kala kita mengucapkan kau kafir, berarti kita adalah Tuhan. Ucapan-ucapan kekafiran itu. Maka sama kata orang berdosa itu janganlah ya. Nah, tapi harus kita sampaikan, bukan dicela ya orang buat itu, bukan dicela, tetapi diingatkan, diperbaiki. Dan Rasulullah menyampaikan ini. Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat bahwasanya seseorang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Allah tidak akan mengampuni si fulan. Allah SWT berkata, siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak mengampuni si fulan? Sesungguhnya aku telah mengampuni dosanya dan aku telah mengampuni. Ini ya para redaksi ini ya para ikhwan sekalian, kita tidak boleh mengatakan Allah tidak akan mengampuni. Nah, pengampunan itu adalah hak prerogatif Allah SWT. Ditantang oleh Rasulullah, disampaikan oleh Allah SWT, sesungguhnya aku telah mengampuni dosanya dan aku telah menghapus. Baliknya apa? Amalmu. Kalau dia mengatakan bahasanya kau tidak diampuni dosa kau, maka amalnya tadi itu akan apa? Dan Allah telah menghapuskan amal. Amal kebaikan kita akan dihapuskan, kebalikan daripada kita menghapus dosa. Kalau kita mengatakan Allah sudah kita berhati-hati dalam dalam hubungan kita ini, karena kita ini betul-betul berada dalam masyarakat dan kita. Dan kita semuanya dimaafkan oleh Allah. Walaupun kita tadi itu kami minta itu sudah bisa melaksanakan apa yang sangat malunya tantangan kita terus tahun-tahun itu tangan kemaksiatan itu banyak di lingkungan. Demikian para ikhwan, jam 9 ya di stadion konferensi kawin bersama saudara Arif ya. Yang kemudian ya mengingatkan orang-orang yang berhati dengan maksud yang ada di sekian dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu